Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kita menuju ke sini. Li Qiye menenangkan arah pedagang yang menjajakannya dan memberi tahu kelompok itu. Mereka melanjutkan perjalanan di dunia kecil ini. Namun, luasnya jauh melebihi imajinasi mereka, kemungkinan lebih besar dari sistem manapun di silsilah abadi. Ini berarti kapal tersebut membawa seluruh sistem melintasi hamparan yang tidak dapat diseberangi. Beberapa orang mulai memahami mengapa para master top ini tidak pernah kembali. Bayangkan saja, mereka bisa melanjutkan lebih jauh lagi di dunia yang begitu menakjubkan. Hal ini mengurangi kemungkinan mereka ingin kembali ke silsilah abadi. Semua orang menyadari tidak adanya kerusakan setelah memasuki dunia ini pada awalnya. Gunung, sungai, dan bintang semuanya utuh. Sementara itu, kelompok Li Qiye mulai melintasi pegunungan terpencil. Setelah berhasil melewatinya, mereka akhirnya melihat kekacauan yang kacau, retakan di tanah, sungai yang kosong, dan bukit yang pecah. Sangat kuat, pertempuran terjadi. Banteng itu menarik nafas dalam-dalam. Pertempuran ini telah terjadi sejak lama namun sisa-sisanya masih bisa dirasakan. Dunia kecil ini lebih tangguh dari sistem manapun namun masih hancur berkeping-keping, sebuah bukti kehancuran yang ditemukan di sini. Ini adalah pertarungan tingkat nenek moyang. Holy Frost menjadi terkejut dan berkomentar. Memang benar, dan bukan pada level biasa juga. Ini adalah yang paling atas. Li Qiye mengangguk, hambatan di sini telah hancur total. Ingat, mereka dimurnikan oleh lebih banyak orang daripada sekadar leluhur api. Leluhur api adalah anggota Desemvirat, makhluk yang sangat cemerlang. Saya kira Anda dapat mengatakan bahwa kapal ini adalah sistem daunnya. Apa yang terjadi di sini? Banteng itu menjadi serius. Ingat, dunia kecil ini sebenarnya bisa dianggap sebagai sistem terhebat yang pernah ada. Ia memiliki 5 nenek moyang, lebih dari 10 kaisar puncak, dan sekitar 100 kaisar abadi lainnya. Gemuruh. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara, tidak terlalu keras dan sebenarnya cukup teratur. Suara apa itu? Telinga banteng itu bergerak. Kamu akan segera melihatnya. Mata Li Qiye bertambah saat dia bergerak maju dengan tergesa-gesa. Beberapa saat kemudian, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan, barisan tentara. Hal ini sungguh tidak terduga di kapal yang tampaknya berhantu ini. Tentara hanya terdiri dari orang mati, tidak ada satupun jiwa yang hidup dapat ditemukan. Mereka sudah lama tewas dalam pertempuran, tetapi sebagian besar baju besi dan senjata mereka masih terlihat baru, meski rusak. Armor mereka terbuat dari baja langit hitam terbaik, senjata mereka adalah jenis logam dewa terbaik. Mempersenjatai pasukan ini akan menghabiskan sistem perbendaharaan. Meski begitu, artefak hebat ini tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Api menyala terang di mata mereka, wajah mereka yang terbaring masih memiliki ekspresi yang keras seolah-olah mereka mengira mereka masih hidup. Orang tidak dapat melihat ujung dari pawai besar ini. Siapa yang tahu dari mana mereka berasal dan kemana mereka akan pergi? Mereka berjalan dengan kecepatan tinggi dan tidak mengenal rasa lelah, masih sangat ingin menyelesaikan misi mereka. Apakah mereka? Banteng tidak mengharapkan ini. Pasukan dari neraka. Mereka bukan boneka perang. Sinar penampakan keluar dari mata Holy Frost. Dia akhirnya menyimpulkan. Boneka perang adalah pasukan yang diciptakan dari metode jahat, mengubah pejuang hidup menjadi mati. Hal ini membuat mereka jauh lebih efektif dan berbahaya. Benar, banteng itu berkata, ini adalah legiun yang diciptakan setelah kematian. Tunggu, itu tidak benar, tidak. Mereka sudah menjadi legiun sebelumnya, kematian tidak mengubah apapun. Jadi, bagaimana seseorang melakukan ini? Holy Frost bertanya. Kematian seharusnya menjadi akhir. Bahkan seorang kaisar pun tidak akan mampu mempertahankan pasukannya dengan cara seperti ini. Seorang penguasa tertinggi tidak mau menyerah, tidak mau menerima kematian. Li Qiye menyimpulkan. Jadi, apakah mereka baik atau buruk? Liu Yanbai di atas banteng itu bertanya. Tidak ada yang baik atau buruk bagi mereka. Hanya ada satu hal dalam pikiran mereka, menyelesaikan misi mereka, kata Li Qiye. Apa-apaan? Lebih banyak ahli akhirnya tiba dan memperhatikan tentara yang terbunuh.
Banyak sekali iblis, kata yang lain. Bagaimana mereka masih bisa bertahan seperti ini? Kekuatan apa yang mengendalikan mereka? Ini sungguh suatu keajaiban, kita harus menangkapnya untuk penelitian. Seorang yang abadi menjadi penasaran. Dia benar-benar mengambil tindakan dan meraih salah satu tentara. Brengsek. 5 tentara dari Angkatan Darat berhenti membentuk formasi kecil. 5 tombak ditusukkan ke arah yang abadi dengan kecepatan kilat. Sungguh hubungan intim. Yang abadi memanggil hartanya untuk menyerang mereka berlima. Sayangnya, dia masih meremehkan kelompok itu. Kelima tombak itu langsung menembus garis pertahanannya. Ah, dia memiliki 5 lubang baru di tubuhnya. Teteskan ke ujung tombak yang dingin. Ledakan. Mayatnya jatuh. Tanah menjadi berlumuran darah sementara kelima prajurit itu kembali ke posisi mereka. Mereka terus berlanjut seperti sebelumnya. Seluruh proses pembunuhan terjadi secara otomatis, tepat, dan cepat. Mereka jelas dibuat untuk memuaskan. Sangat kuat. Masa merasa terintimidasi. Hanya 5 orang saja yang cukup untuk membunuh kalian semua dalam sekejap mata. Banteng itu menatap mereka. Ayo pergi. Mereka menjadi cetak dan dengan tegas meninggalkan tempat ini. Sungguh Legiun. Saya pikir ini lebih kuat dari Skypass Legion. Holy Frost berkomentar dengan heran. Ya, Skypass Legion bukanlah tandingannya dalam pertarungan habis-habisan di lapangan terbuka. Tembok adalah kuncinya, kata Li Qiye. Silsilah abadi tanpa tembok sudah berakhir. Holy Frost menyadari hal ini. Tentara yang mati ini pasti punya alasan untuk berada di sini. Jika mereka melawan Skypass, orang mati tidak bisa menghancurkan Skypass, jadi tidak perlu khawatir. Anda seharusnya takut pada yang hidup, hanya makhluk hidup yang kuat yang dapat merobohkan tembok itu. Li Qiye menenangkan. Kemana mereka pergi? Yan Bai yang penasaran bertanya. Orang hanya bisa melihat lebih banyak tentara di depan. Seolah-olah mereka sedang memanaskan menuju akhir dunia. Kita bisa melihatnya. Banteng itu tertawa dan mulai bergerak maju. Li Qiye tersenyum dan mengikuti Kaisar Holy Frost tepat di belakangnya. Jadi, apa tujuan pasukan ini? Dia menanyakan pertanyaan ini sambil menatap pawai. Dia telah melihat banyak hal aneh dan mengerikan sebelumnya, hanya saja bukan yang seperti ini. Ada alasan untuk menunjukkan rasa ini. Li Qiye berkata, kapal-kapal juga mengejar meteor itu, sekarang ini. Itu bukan suatu kebetulan. Kapal-kapal mengejar meteor itu. Holy Frost bergidik setelah mendengar ini. Selama ini orang tidak tahu meteor apa itu. Dewa Perang Metal King dan Buddha Bright King ada di sana tetapi tidak mengirimkan kembali informasi yang relevan. Segala hal terjadi karena suatu alasan. Hamparan yang tak dapat diseberangi telah damai selama bertahun-tahun, sekarang adalah saatnya terjadinya bencana. Li Qiye menjawab. Holy Frost memasang ekspresi serius sejak dia melihat kejadian itu. Sebelumnya, sebagai Kaisar 12 istana, dia akan mampu bertahan dari dampaknya. Tapi untuk melindungi sistemnya, dia tidak cukup kuat untuk melakukan hal itu. Jadi, apakah meteor itu awal mula bencana atau sumber sebenarnya? Dia bertanya. Tai Yingxi tetap berhati-hati terhadap meteor tersebut meskipun sekarang berada di reruntuhan langit. Mungkin ini masuk akal. Ya, Anda dapat melihatnya sebagai awal dari bencana, tetapi bukan yang terakhir. Sumber sebenarnya dari masalah ini adalah hati manusia. Li Qiye tersenyum. Jantung. Matanya berbinar. Katakan padaku apa pendapatmu tentang hati Dao. Li Qiye memandangnya. Hati Dao yang kokoh diperlukan untuk memiliki landasan Dao yang pantang menyerah. Dia berkata, satu pemikiran yang salah dapat menyebabkan penyimpangan Qi. Saat saya mencoba mencapai kerajaan saat itu, rintangannya sangat sulit dan berat. Selama masa sulit ini, saya mempunyai pikiran gila dan gangguan mental tetapi senior saya ada di sana untuk mengarahkan saya ke jalan yang benar. Saya menenangkan diri dan menanggung kesulitan dengan ketenangan hati hingga akhirnya menjadi seorang kaisar. Dia mengungkapkan pengalamannya tanpa menyembunyikannya. Terobosan pemikiran itu sangat bermanfaat baginya, bukan hanya karena hal itu memungkinkannya menjadi seorang kaisar tetapi juga karena hal itu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hati Dao. Sebelumnya, para seniornya selalu berbicara kepadanya tentang pentingnya hati Dao tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia masih menderita karena harga dirinya yang berlebihan. Dia berasal dari Akademi Utara, latar belakang bergengsi selain memiliki bakat tiada taraf. Membayangkannya mudah selama masa mudanya.
Oleh karena itu, dia percaya bahwa menjadi berbakat adalah hal terpenting dalam otomotif. Namun, selama kenaikan kekuasaannya, hanya hati Dao yang membantu menenangkan pikiran dan mengusir iblis hati. Tanpa hati Dao yang kokoh pada saat ini, satu langkah dapat membawa seseorang ke gerbang surga atau pintu neraka, seperti menapaki jurang yang curam. Dalam situasi berbahaya seperti ini, bakat tidak banyak membantu. Itu sebabnya Kaisar menyadari bahwa untuk menjadi seorang ahli, memiliki bakat dan sumber daya yang berlimpah saja sudah cukup. Sayangnya, untuk mengambil langkah selanjutnya dan menjadi seorang kaisar atau bahkan nenek moyang, hati Dao sangatlah penting. Itu harus cukup kuat atau seseorang akan kehilangan segalanya dalam semalam. Jawaban yang bagus. Li Qiye mengangguk, saat kamu menjadi nenek moyang dan ingin mencapai yang lebih tinggi, hati Daomu pasti harus kokoh atau kematian menantimu dalam satu pikiran. Secepat itu, dia bertanya, satu pemikiran saja sudah cukup untuk meningkatkan zaman. Li Qiye memandangnya dan berkata, dia bergidik sebagai tanggapan, masih belum dapat sepenuhnya memahami potensinya. Meski begitu, dia merasa seperti sedang melakukan sesuatu yang baru. Tentu saja, kamu belum berada pada level itu. Begitu Anda berada di sana, Anda harus menghadapi masalah ini. Satu pemikiran kemudian akan mempengaruhi banyak hal, bukan hanya kehidupanmu sendiri tetapi seluruh tiga dewa. Dia berkata, bagaimana mungkin Anda menjelaskannya lebih lanjut? Dia memiliki jawaban yang samar tapi masih bertanya. Pada ketinggian itu, Anda akan menemukan bahwa seluruh dunia tampak begitu menggoda, mungkin cukup membuat Anda ngiler. Saat itulah dibutuhkan hati Dao yang sangat-sangat kuat. Jika tidak, meski kegelapan tidak ada, Anda akan menjadi kegelapan baru dengan satu pikiran. Bakat, kekuatan, dan prestasi luar biasa Anda di masa lalu tidak lagi menjadi masalah, satu-satunya faktor penentu adalah hati Dao Anda, apakah itu cukup kuat atau tidak. Aku mengerti, gumamnya. Beberapa saat kemudian, dia mengatakan kepadanya, Dao saudara Li, jangan khawatir. Saya selalu mengincar cahaya sejak masa muda selain mengembangkan Grand Dao cahaya. Kedekatan tanpa celah ini akan menghilangkan kegelapan dan mengusir semua godaan. Ini bukanlah pernyataan yang tidak berdasar. Dia memiliki kondisi fisik yang selaras dengan cahaya sejak lahir dan tumbuh dalam sistem cahaya, selalu menikmati kedekatan ini. Selain itu, dia mengembangkan Grand Dao Desolate Sein, kemurnian sempurna dalam afinitas ini. Ditambah lagi, hati Daonya menjadi lebih kuat setelah menjadi seorang kaisar. Kegelapan hanya bisa dimurnikan dengan kehadirannya, tidak mampu menggodanya. Salah, sangat salah. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tidak ada hal di masa lalu yang penting setelah Anda mencapai level itu, tidak ada jenis pukulan Anda atau apapun. Jangan lupa, ujung terang adalah kegelapan. Anda akan menghadapi ini setelah Anda mencapai batas cahaya. Pada saat itu, kegelapan tidak perlu mengganggu Anda karena keberadaan Anda mungkin akan terjadi secara afinitas. Bagaimana bisa ada terang tanpa kegelapan dan sebaliknya? Keduanya bagaikan dua sisi mata uang. Komentar yang kuat ini membuat Kaisar bagaikan badai. Dao saudara, tolong bimbing aku. Dia menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam. Saya tidak dapat membantu Anda karena Anda harus mengandalkan diri sendiri, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Ada satu cara sederhana untuk menjelaskannya. Jika tidak ada cara untuk mencapai keabadian dengan cahaya tetapi ada harapan dengan kegelapan, apa yang akan kamu pilih? Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Dia tidak mengharapkan pertanyaan ini. Dia tersenyum kecut beberapa saat kemudian dan berkata, sebenarnya saya tidak berani menjawab karena saya belum mencapai level itu. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah saya yakin saya akan tetap kuat. Aku tahu kamu tidak berbohong sekarang. Li Qiye terkekeh, bayangkan saja, keabadian ada dalam genggamanmu. Pada saat itu, Akademi Cahaya, Silsilah Abadi, atau bahkan Dewa Ketiga, bukan, sejarah itu sendiri, apakah semua ini penting bagi makhluk yang begitu kuat? Anda dapat menghapus semuanya dengan satu gerakan. Jadi, apa intinya? Hati Daoku. Dia menyadarinya. Seperti yang disiratkan oleh Li Qiye, seseorang pada level itu tidak lagi peduli pada apapun, memandang semua orang sebagai semut. Karena kamu masih muda dan lemah, kamu tidak akan peduli dengan hati Dao. Begitu berada di puncak dunia dan sejarah, hati Dao menjadi hal yang paling penting.
Itu akan menentukan nasib Anda dan segalanya. Pastikan Anda siap untuk momen penting ketika Anda mengambil keputusan dengan satu pemikiran. Li Qiye menekankan, Kaisar Holy Frost belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya karena dia tidak cukup kuat. Tiba-tiba, banteng di depan berteriak, "Ayo, lihat ke sana." Liu Yanbai juga terkejut. Dua orang di belakang mendengarkan dan meningkatkan kecepatan mereka. Mereka sekarang berdiri di ujung pasukan dan melihat sebuah lembah besar. Gelombang panas bisa dirasakan sebelumnya. Gelombang ini cukup panas untuk mengeringkan kulit seseorang. Itu membawa kehadiran baja yang padat. Seseorang akan melihat pemandangan aneh setelah masuk ke dalam, ini bukanlah lembah. Itu sebenarnya adalah sebuah panci besar yang mengeluarkan gelembung-gelembung, sehingga menimbulkan gelombang panas yang luas. Benda yang mendidih di dalamnya adalah air cair murni, terbuat dari campuran logam dewa. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa cairan ini sangat langka dan berharga. Menggunakannya akan memungkinkan seseorang untuk menciptakan pasukan elit yang sangat besar di antara para elit. Ini bukanlah hal yang paling mengejutkan di sini. Para prajurit yang terbunuh mengambil tempat itu. Mereka berlari dan melompat ke dalam panci dengan tertib. Panci itu sepertinya tidak berdasar, mampu menampung 1 miliar tentara. Mereka tenggelam sampai ke dasar. Ini merupakan tontonan yang cukup menakutkan. Holy Frost sendiri menarik napas dalam-dalam. Tentara yang mati sengaja merebus diri mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan? Banteng ketertiban dan berpengetahuan masih menjadi sedikit takut dengan rasa dingin di belakangnya. Apa yang membuat mereka pergi ke sana secara berbelit-belit? Holy Frost tidak begitu mengerti kenapa mereka berjalan begitu lama hanya untuk sampai ke pot ini. Li Qiye menatap pot itu sambil berpikir. Inikah mitos menyiksa di neraka? Orang mengatakan bahwa orang berdosa akan dimasukkan ke dalam panci mendidih setelah kematian. Jeritan mereka terdengar sampai ke seluruh neraka. Banteng berkomentar, "Benarkah, Tuan?" Yanbai bergidik setelah mendengar ini. Siapa yang tahu? Setidaknya tuanmu tidak melakukan kesalahan apapun sebelumnya. Banteng itu mengangkat bahu. Benar, belum pernah melakukan kesalahan apapun sebelumnya, namun hatimu sehitam mungkin. Li Qiye tersenyum dan menindas banteng itu. Tuan, Anda tidak boleh memfitnah saya seperti ini. Saya tidak bersalah dan murni. Banteng itu memprotes sambil merasa tidak puas. Li Qiye mengabaikan komentar itu. Dao saudara, mengapa ini terjadi? Holy Frost tidak bisa melihat petunjuk apapun dan terpaksa bertanya pada Li Qiye. Mereka bersiap-siap untuk berperang. Li Qiye menghilang dan muncul lagi di atas tebing di sebelah lembah. Kelompok itu mengikuti tepat di belakangnya. Mereka melihat api menari seperti naga sambil melihat ke bawah tebing. Jika lembah berfungsi sebagai panci, maka bagian bawahnya berperan sebagai kompor. Ada mengeluarkan api yang mengeluarkan api besar untuk menambah panas. Di depannya terbuka ini ada seorang pria yang diselimuti asap hitam. Dia menciptakan angin kencang untuk mengipasi api, sehingga menambah intensitasnya. Jadi, kamu membuat masalah di sini. Banteng itu berteriak dan menginjak ke bawah. Ledakan. Orang ini tertiup ke dalam lubang api dan ke dalam nyala api. Engah. Nyala api membakar lebih kuat dan menelan pria ini. Haha, itulah akhir dari dirimu. Banteng sangat senang dengan keperkasaannya. Tuan, dia bersiap keluar. Yanbai menyela momennya yang menyombongkan diri. Banteng itu menoleh dan melihat seorang lelaki terbakar hingga keluar dari lubang itu. Nyala api langsung menyala dan lelaki itu terus mengipasi api. Dia tidak repot-repot melihat ke arah banteng atau yang lainnya. Kita lihat saja nanti. Banteng itu mengaum dan melakukan hal yang sama lagi. Pria itu terlempar ke dalam tetapi ini tidak menjadi masalah. Dia turun kembali dan melanjutkan. Dia tidak hidup. Banteng akhirnya menyadari, ini hantu, bukan boneka. Sama seperti tentara yang mati. Jadi, apa yang terjadi di sini? Holy Frost mengira dia telah melihat terlalu banyak hal aneh hari ini. Lihatlah. Li Qiye tersenyum. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan berteriak, tunjukkan jati dirimu. Cahaya suci muncul di sekelilingnya. Itu tidak dalam bentuk nyala api yang besar tetapi masih sangat murni. Dia sepertinya adalah sumber cahaya, menggunakan kekuatan terkuatnya. Kegelapan seketika tidak punya tempat untuk bersembunyi, hanya menunggu untuk disempurnakan. Bas. Asap yang membuat pria itu menghilang, menampilkan kerangka di bawahnya dengan nyala api di rongga matanya.
Sangat kuat dan murni, gadis itu benar-benar mewarisi warisan akademi. Banteng itu memuji setelah melihat kekuatan cahaya kaisar. Gah, tengkorak itu menjerit ketika sedang dimurnikan oleh kekuatan sucinya. Berdengung. Cahaya sucinya diperkuat dengan sinar menyilaukan yang mampu menembus 3 dewa, cukup untuk mengakhiri zaman dan menyelamatkan semua keberadaan. Gah, tengkorak itu berteriak lagi. Api di dalam rongga matanya padam, itu jelas merupakan kekuatan pendorong makhluk ini. Terlebih lagi, nyala api ini memiliki kekuatan kegelapan. Dengan demikian, sifat transformasi cahaya berubah menjadi abu. Kerangka itu hancur setelah kehilangan kekuatannya dan tersebar ke tanah berkeping-keping. Kaisar Holy Frost menghela nafas lega setelah melihat tumpukan tulang. Kerangka ini masih dapat dimurnikan, artinya ini bukanlah fenomena supernatural, hanya kekuatan kegelapan yang bekerja di sini. Engah. Nyala api keluar dari celah saat dia mengalihkan perhatiannya dan meluncur ke depan seperti ular. Itu menelan tumpukan tulang, sepertinya membakarnya. Holy Frost dan yang lainnya menyaksikan api besar itu dan mulai memikirkan kemungkinannya. Tiba-tiba, apinya menyala sedikit dan terjadi perkembangan aneh. Pria itu sebelumnya berbaring keluar dari lubang itu, masih diselimuti asap hitam. Dia tidak menyerang Kaisar Holy Frost seolah dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia mengirimkan angin kencang sekali lagi untuk menyalakan api di bawah panci untuk memanaskan udara mendidih. Banteng itu mengejutkan, bukan hanya Kaisar. Tuan, ini hidup kembali. Yanbai yang tidak berpengalaman mengira ini ajaib. Mengerti sekarang. Masalahnya bukan datang dari orang ini, kata Li Qiye. Jadi itu berasal dari api aneh itu sendiri. Holy Frost memasang ekspresi serius saat dia menatap api itu. Tampaknya ia memiliki kehidupannya sendiri, bergerak maju mundur. Dia memusatkan perhatiannya pada nyala api, bukan pada pria itu. Yang terakhir hanyalah sebuah alat. Dia kemudian menyadari bahwa nyala api aneh ini dipenuhi dengan kekuatan kegelapan. Kerangka itu hanya akan hidup kembali dengan kekuatan api. Tentara yang mati juga memiliki api di matanya. Bukan mereka yang melakukan apapun, hanya nyala apinya. Dia menyimpulkan. Kamu setengah benar. Li Qiye sambil tersenyum menatap pria berbaju hitam itu. Tempat ini sangat aneh. Mungkin apinya bukan sumbernya, seluruh tempat ini juga dipenuhi dengan kekuatan gelap. Banteng itu berpikir. Benar juga. Li Qiye melihat sekeliling dan berkata, ini bukan masalah kekuatan mana yang menyebabkan hal ini, melainkan apa yang dirindukan oleh hati. Di dalam hati rindu. Dia tidak mengerti komentar itu. Itu bukan karena kurangnya kecerdasan tetapi karena dia memiliki hati yang terang, tidak pernah berpikir hal-hal jahat. Brengsek. Mustahil. Banteng justru sebaliknya. Ia selalu memiliki pikiran yang jahat dan percaya bahwa orang lain juga sama. Oleh karena itu, mereka langsung memahami pemaknaannya. Ekspedisi, kelompok terkuat dalam sejarah, penghancuran sepenuhnya. Dia mengundang. Benar-benar. Holy Frost tetap skeptis, leluhur api sangat kuat, ada 4 nenek moyang yang menemani dan banyak ahli lainnya, apa yang bisa mengalahkan mereka? Ingat, leluhur api adalah bagian dari Desemvirat. Ada banyak nenek moyang di 3 dewa tetapi hanya 10 yang masuk dalam daftar ini. Ini menunjukkan kemampuan leluhur api. Ini terjadi sebelum rekan-rekannya menjelaskannya. Kelompok ini seharusnya tidak berpecah belah, karena itu dia tidak percaya. Tentu saja, dia tidak cukup naif untuk tidak memikirkan skenario kapal terburuk ini ketika dia naik ke atas. Namun, optimisme adalah pilihannya. Lagi pula, jika kelompok leluhur api hancur, lalu bagaimana mungkin 3 dewa bisa berharap menghentikan bencana yang akan datang? Haha, karena mereka terlalu kuat. Banteng itu menyadari sesuatu dan tertawa. Ini tampak suram bagi silsilah abadi. Holy Frost sedih menjadi, berpikir bahwa silsilah abadi tidak akan berhasil melewati ini. Haha, itu sebabnya kami membutuhkan seseorang sepertimu untuk menyelamatkan kami, itulah satu-satunya cara agar silsilah abadi dapat bertahan hidup. Banteng itu mulai menyanjung Li Qiye. Holy Frost juga menoleh ke arahnya. Tidak ada penyelamat. Li Qiye menggelengkan kepalanya, atau setidaknya aku bukan salah satunya. Mereka perlu mengandalkan diri mereka sendiri dan berhenti berpikir untuk menyelamatkan. Penyelamat hari ini bisa menjadi perusak masa depan. Mengapa demikian? Dia secara bertanya-bertanya. Persis sama halnya dengan hati manusia. Itu semua ada dalam satu pemikiran,
jadi lebih baik tidak memiliki penyelamat. Mungkin kekurangan satu akan menyebabkan tidak adanya kapal perusak. Dia menatap lurus ke arahnya dengan tanggapan ini. Dia bergidik dan memikirkan pengalamannya. Sebagai pengguna cahaya, dia memperoleh harapan banyak orang. Itu sebabnya dia menjadi berhati-hati dan berpikir bahwa dia perlu meningkatkan dao hatinya. Adalah baik untuk berhati-hati, sepertinya kamu sudah menyadarinya dan akan bersiap dengan cukup. Li Qiye tersenyum dan mengangguk. Dia menarik napas dalam-dalam dan membalasnya dengan mengangguk. Ah, ah. Tiba-tiba, teriakan menggema dari kejauhan. Mereka cukup menelan hingga membuat orang merinding. Sesuatu sedang terjadi. Banteng itu menoleh dan berkata, "Ayo kita lihat." Holy Frost langsung melonjak menuju cakrawala. Gadis itu memiliki hati yang baik, masih ingin menyelamatkan orang bahkan setelah menjadi seorang kaisar. Sangat langka, Banteng berkomentar setelah melihat kepergiannya yang penuh semangat. Bagus jika dia bisa mencapai puncak dengan satu. Namun, hati Dao seperti itu, setelah dirusak, akan menjadi senjata yang mengerikan, kata Li Qiye. Ada baik dan buruk dalam segala hal. Banteng setuju. Keduanya kemudian melonjak ke arah teriakan itu juga. Lokasinya adalah lembah lain yang dikelilingi oleh pegunungan. Para ahli yang telah menaiki kapal menemukan taman menakjubkan yang ditinggalkan oleh sebuah proyek besar di sana. Itu memiliki banyak bahan deskriptif dan rumput yang berharga. Mereka telah berkembang selama jutaan tahun. Tentu saja para ahli ini sangat gembira melihat pemandangan ini. Para ahli menjadi gila dan kontraktor maju untuk menyambut. Mereka membuka segel taman, siap mengambil semuanya. Gemuruh. Sayangnya, kerangka dan mayat keluar dari tanah selama kegilaan mereka. Mereka keluar dari lumpur, juga melapisi hitam dari atas hingga bawah. Sepertinya mereka tidak mengizinkan siapapun melihat penampilan aslinya. Orang mati sedang menyerang. Para petani pemanen berteriak setelah melihat kebangkitan. Ledakan. Orang mati memulai serangan mereka, membuat mereka lengah. Salah satu mayat memanggil kuali harta karun yang mengirimkan api besar ke arah salah satu ahlinya. Ini adalah sejenis api hitam yang tampak seperti asap, dipenuhi kekuatan kegelapan. Ah! Pakar ini langsung berubah menjadi abu setelah ditelan. Hancurkan mereka. Para pembudidaya akhirnya bereaksi dan mengeluarkan senjata mereka. Memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Suara pertempuran bergema di seluruh lembah tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Makhluk mati ini masih bersumpah saat masih hidup. Yang terpenting, mereka tidak merasakan sakit meski tertusuk senjata dan terus berlari ke arah musuh. Apalagi jumlah mereka hanya bertambah seiring berjalannya waktu. Melarikan diri sudah terlambat bagi para penggarap karena mereka dikepung. Hal ini jelas menempatkan mereka pada keuntungan. Satu mayat sangat kuat. Ia mengenakan baju besi seorang jenderal, hitam dan sepenuhnya tersembunyi dari atas ke bawah. Asap hitam mengepul di sekitar tombaknya, tampak seperti seorang jenderal dari dunia kematian. Ia menunggangi seekor kuda jantan dan menyerang dengan kecepatan kilat, membunuh satu petarung dengan setiap tusukan. Fatal. Ah! Ah! Satu demi satu keberatan jatuh ke tangan jenderal yang sudah mati ini, terjepit di tanah. Ini sudah berakhir, keluh para penyalin, tidak dapat membuat jalan meskipun telah beberapa kali mencoba. Mereka sangat kuat. Tentu saja, penyampaiannya yang keras itu menarik perhatian orang lain. Lebih banyak petani datang dan mengamati dari jarak jauh tanpa berusaha membantu. Mereka tidak mengenal para korban jadi tidak merugikan nyawa mereka. Orang-orang yang terjebak di dalam dengan sembarangan mencoba membuat jalan tetapi mereka terus kalah dan mati. Perbedaan kekuasaan terlihat jelas. Mundur. Sebuah teriakan menginterupsi momen keputusasaan mereka. Seseorang turun dari langit dan cahayanya mencapai seluruh area. Zas. Orang mati mengeluarkan asap hitam dari mereka, hasil dari pemurnian oleh kekuatan cahaya. Mereka jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat kering, kali ini benar-benar mati. Kaisar sejati Holy Frost. Para pecinta yang beruntung berteriak, gembira. Kaisar menyelamatkan mereka. Penonton yang jauh terkejut melihat ini. Dia tidak menggunakan teknik apapun, hanya pancaran cahaya suci yang menarik darinya. Kedekatan yang tertinggi ini membuat orang ingin berlutut. Orang mati mengira cahaya ini mengerikan dan mundur. Bahkan jenderal yang berkuasa pun menunggangi kuda jantannya ke samping. Cahayanya sangat kuat. Para penonton memuji setelah melihat kemenangan instannya. Memang kuat, jika berbicara tentang cahaya,
menurutku tidak ada orang yang tingkat di dekatnya saat ini. Kaisar lain berkata, kemurnian dan kesempurnaan seperti itu, kekuatan ini pasti ada pada tingkat sumbernya. Holy Frost adalah bakat khusus yang mewarisi warisan Desolate Sein. Seorang Everlast yang lebih tua menyaksikan cahaya murninya. Semua orang tahu bahwa dia berasal dari Akademi Cabang Ortodoks. Permaisuri Naga Valet dan Raja Bright King juga merupakan pelajar, tetapi ini hanya sementara. Mereka hanya memahami permukaan dari Grand Dao Cahaya. Jadi, kekuatan cahaya mereka jauh lebih rendah. Bagaimanapun, dia menikmati cahaya sejak lahir dan mengolah seluruh cahayanya dalam Dao ini. Kekuatannya sangat dekat dengan kekuatan asli afinitas ini. Oleh karena itu, cahayanya saja sudah cukup untuk mengancam undead. Tinggalkan tempat ini sekarang. Holy Frost hanya menggunakan cahayanya untuk mengusir makhluk mati dan tidak meluncurkan dan menyerang. Para penyenitas yang beruntung segera melarikan diri, bahkan sampai kehilangan sepatu mereka dalam proses. Gadis itu jauh lebih baik dari Desolate Sein. Dia masih murni, bukan seorang munafik yang melakukan perbuatan benar seperti dia meskipun hanya melakukan upaya jahat. Kata banteng itu, Desolate Sein memiliki kekurangan tapi jangan terlalu meremehkannya. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Haha, aku tahu bertahan apa yang ada dalam pikiran jadi aku tidak menerima cahayanya. Banteng itu tertawa. Li Qiye tersenyum, tidak ada perubahan dalam prasangka banteng terhadap Desolate Sein. Meskipun para penggarap telah melarikan diri, mayat-mayat dan terutama serangannya, sepertinya ingin menyerang. Semua orang dapat melihat bahwa mereka takut akan kekuatan sucinya dan tidak mempunyai peluang. Kaisar terlalu kuat jika dibandingkan. Meski begitu, mereka tetap bersemangat untuk mencicipinya. Terang dan gelap tidak berdampingan dengan kehidupan. Seorang pakar dari generasi terakhir memahami logika ini. Ketidaksesuaian di tulang mereka menuntut kesatuan. Gemuruh. Mereka berkumpul dalam formasi besar yang mirip dengan pasukan di medan perang. Asap hitam berkumpul dengan tergesa-gesa dan kekuatan kegelapan semakin kuat. Akhirnya, ia mengambil bentuk naga hitam dengan momentum yang megah. Jadi kekuatan gelap macam apa ini? Mereka hampir sama dengan makhluk hidup. Banyak yang takut pada makhluk pintar ini. Biasanya, undead yang dihidupkan kembali paling baik menggerakkan mayat bahkan setelah dihidupkan kembali oleh kekuatan gelap. Hal ini tidak terjadi di sini. Mereka sepertinya memiliki kesadaran sendiri dan mampu melakukan tugas tingkat tinggi. Meski begitu, Holy Frost tetap tenang tanpa niat menyerang lebih dulu. Kekuatan sucinya tetap teguh seperti biasanya, tidak ada yang bisa menggerakkannya. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Tiba-tiba terdengar suara genderang dari kedamaian. Ini adalah genderang perang, bukan genderang biasa. Ketukan yang teratur menghantam semua orang seperti pukulan ke dada. Orang-orang merasakan dorongan untuk menjawab panggilannya, siap berlutut di tanah sambil mematuhi semua perintah. Ledakan. Diluncurkan. Diluncurkan. Permainan drum menggema di seluruh dunia kecil. Dari mana asalnya? Semua orang melihat sekeliling dengan bingung. Gemuruh. Tibanya datang dari lautan tertentu, seperti terbukanya sebuah gerbang. Tsunami yang luar biasa melanda daerah tersebut. Pasukan besar muncul dari gelombang ini dan melaju menuju genderang. Mereka mengenakan baju besi hitam dari atas ke bawah sambil dikelilingi kabut. Pemimpinnya adalah seekor kepiting lapis baja, terlihat cukup gagah dan agung. Para penonton menjadi terkejut setelah diperiksa lebih dekat. Pasukan ini juga terdiri dari makhluk mati yang tidak ada bedanya jika mereka masih hidup. Niat membunuh mereka masih ada. Begitu banyak undead. Banyak kemampuan menarik napas dalam-dalam. Bahkan orang-orang yang ingin menyerang Kaisar Holy Frost berbalik dan terbang menuju panggilan-pemanggilan tanpa ragu-ragu. Mereka berbeda. Dia mengundang. Iya, yang menyerangmu dan yang dari laut berbeda, sama dengan pasukan yang bergerak tadi. Mata besar banteng itu ditampilkan pada makhluk-makhluk ini. Hanya jenis kematian yang berbeda, atau lebih tepatnya proses transformasi. Li Qiye berkata, misalnya, pasukan mengancam atau pasukan bawah tanah membeku dalam kegelapan saat mereka masih hidup. Makhluk laut bergabung dengan kegelapan setelah kematian. Mereka telah menjadi boneka. Dia menjadi terkejut. Kisah-kisah ini penuh liku-liku, tapi pada akhirnya sampai ke hati manusia. Li Qiye tersenyum. Berderit, gunung dewa lainnya tiba-tiba terbuka dan keluarlah cahaya yang cemerlang. Hal ini menarik perhatian banyak orang.
Mereka menoleh dan melihat dimensi internal di dalamnya terdapat cahaya. Seseorang dapat mendengar suara derap sebelum sebuah kereta terbang keluar dari dimensi internal dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan kebahagiaan. Itu juga menjawab panggilan drum. Semua orang melihat seorang lelaki tua duduk di atas, menyerupai seorang kaisar tertinggi dengan aura lurus. Dia memiliki mahkota dengan jumbai mutiara yang menutupi wajahnya. Meskipun demikian, dia tetap menunjukkan kehadiran yang mengesankan dan mengesankan, selalu siap untuk mengambil alih dunia. Orang tua perkasa ini tidak memiliki jejak kehidupan, juga seorang undead seperti yang lainnya. Dia sangat mirip dewa sejati kuno yang mengamati dari jarak memikirkan orang lain dengan jarak dekat. Ledakan. Penunggang lapis baja lainnya muncul dari tidurnya, tampak perkasa dan tanpa ampun. Senjata pilihannya adalah pedang matahari bulan yang tergantung di pinggangnya. Setengah dari armornya rusak dari pertempuran sebelumnya tapi dia masih mendominasi seperti biasanya. Kudanya berlari kencang menuju seruan genderang. Tuan yang lain, banyak yang bergidik setelah melihatnya. Mereka tahu bahwa dia pastilah monster ketika dia masih hidup, mampu dengan mudah membunuh raja seperti mereka. Gemuruh. Berikutnya datanglah sebuah kapal besar dengan sinar keemasan. Seorang penonton, yang jeli melihat patung perunggu yang menjulang setinggi 1000 meter. Tangannya bisa menggenggam benda langit di atas. Semua orang bergidik setelah melihat kilatan matanya. Mereka dipenuhi kegelapan yang mampu menembus jiwa. Bukan dia master dari perunggu abadi. Seorang kaisar sejati menjadi terkejut. Dia berpengetahuan luas meskipun usianya masih muda dan langsung memikirkan sebuah legenda. Dao saudara, hati-hati melangkah. Seorang abadi yang lebih tua di sebelahnya mengingatkan. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi berbicara sia-sia. Masalah seperti ini, jika tersebar, akan merusak reputasi emas seorang master dan rasnya. Badai akan segera terjadi. Sial, sekarang semua kaisar dan keabadian dari ekspedisi sebelumnya adalah undead. Banteng itu tidak peduli sama sekali dengan perkataannya, tidak seperti yang lain. Ini juga bukan komentar yang tidak berdasar. Banteng itu sudah hidup lama dan mengenal kru ekspedisi leluhur api. Oleh karena itu, kata-katanya membawa kepercayaan diri yang besar. Banyak orang di sekitar yang mendengar komentar tak terkendali ini dan menjadi emosional. Beberapa mulai menatap dengan intens. Ingat, banyak sistem dan sekte yang memiliki orang bijak dan pejuang kuat yang berpartisipasi dalam ekspedisi sebelumnya, beberapa nenek moyang juga. Sekarang, nenek moyang mereka telah menjadi undead. Berita ini akan menjungkirbalikkan silsilah abadi. Apa yang kamu lihat? Menurutmu aku mengada-ada? Banteng itu balas menatap mereka. Keturunan peserta ekspedisi tentu saja tidak senang bersamanya. Namun demikian, mereka dapat melihatnya dan memilih untuk diam. Hanya dalam waktu singkat, gunung-gunung terbuka dan istana-istana menjulang tinggi. Jenderal dan raja yang tidak ada duanya muncul dari 8 penjuru. Mereka mulai menuju ke arah panggilan drum. Banyak yang menjadi takut, bertanya-tanya tentang tujuan mereka. Bolehkah kita melihatnya? Seseorang bertanya-tanya. Kamu ingin mati? Makhluk undead ini mungkin menyerang kita di sana, kamu akan hancur berkeping-keping dalam waktu singkat. Teguran abadi yang kuat. Orang-orang terdekat segera membatalkan gagasan ini. Beberapa musuh ini sangat kuat, cukup untuk membunuh petani biasa. Mereka juga tidak terlalu takut dengan cahaya Kaisar Holy Frost yang luar biasa, masih ingin menyerangnya. Mereka tidak akan pernah selamat jika pergi ke tempat itu. Beberapa orang mulai memasukkan mata ke temannya. Beberapa cukup pintar untuk memahami logika dan diam-diam mundur. Namun, mereka tidak akan meninggalkan dunia kecil ini. Tujuan mereka adalah gunung ilahi dan dimensi kemerdekaan serta harta karun di dalamnya. Mari kita ambil harta mereka selagi mereka pergi. Kerumunan menjadi cukup pintar untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Karena tuan dari tempat-tempat ini telah menjawab panggilan-panggilan, tempat tinggal mereka yang sebenarnya dibiarkan terbuka. Orang-orang dari luar memiliki kesempatan untuk masuk sekarang untuk mencuri beberapa harta karun, tidak ada lagi yang peduli pada drum. Tentu saja, Li Qiye tidak tertarik melakukan hal itu. Fokusnya hanya pada satwa liar dengan drum. Tempat licik ini mungkin menjadi sarang kejahatan sekarang. Banteng itu tertawa dan berkata, tapi itu adalah kapal leluhur api. Holy Frost tetap berharap. Terus, Banteng memastikan melanjutkan, tidak ada yang bisa
Dia mungkin kuat tetapi itu tidak berarti bahwa hati Dao-nya tetap sama. Pembunuh naga mungkin akan menjadi naga suatu hari nanti. Li Qiye memandangnya dan berkata. Dia merasa merinding setelah mendengar ini. Ayo kita lihat. Li Qiye tersenyum dan menuju ke arah drum. Akhirnya, mari kita lihat apa yang mereka dapatkan. Banteng itu tertawa dan mengikuti tepat di belakang Li Qiye. Kaisar. Holy Frost ragu-ragu sejenak sebelum melayang di udara untuk mengikuti keduanya. Keraguan itu tidak ada konsistensi dengan rasa takut menghadapi kegelapan. Dia takut mengungkapkan kebenaran karena itu akan menjadi pukulan besar bagi silsilah abadi. Li Qiye mengambil satu langkah ke depan yang tampaknya lambat, tetapi ini cukup untuk melintasi banyak domain. Pemandangan di depannya terus berubah, dari satu dataran luas menjadi danau yang mengamuk atau pegunungan yang megah. Saat mereka melakukan perjalanan lebih dalam, pemandangan indah ini menjadi jarang. Orang bisa melihat tanda-tanda perang sekarang, medan perang kuno runtuh ke tanah, bumi tergores lembah menjadi lembah, tanah hangus bermil-mil, gunung-gunung berubah menjadi lava yang membeku. Menggali lebih jauh menghasilkan pemandangan yang lebih mengejutkan. Tanah sepenuhnya menembus, meninggalkan jurang besar bersama dengan benua-benua kecil yang melayang di udara. Beberapa area mengalami kerusakan ruang yang tidak dapat diperbaiki sehingga menjadi lubang hitam abadi. Potongan-potongan bintang juga melayang. Para dewa tidak luput dari pertempuran besar. Liu Yanbai yang belum pernah melihat pemandangan sebesar itu menjadi pucat. Holy Frost yang kuat menarik napas dalam-dalam. Dia bisa membayangkan gerakan menakjubkan yang terjadi di sini menyebabkan kehancuran besar terjadi. Banteng itu mencium udara dan bersulang, pertempuran antar nenek moyang, dan masih banyak lagi yang seperti itu. Cukup mengesankan. Arrogance Enterprise adalah sesuatu yang lain, kapal ini benar-benar tangguh, tidak heran mengapa hal ini menghabiskan begitu banyak sumber daya. Logam dan batu berharga mereka pasti sudah habis. Mungkin leluhur api disergap oleh entitas jahat. Holy Frost memasang ekspresi serius. Dia menyadari bahwa ini memang pertarungan di tingkat nenek moyang dilihat dari sisa kerusakannya. Haha, gadis kecil, kamu bisa terus berharap, menurutku tidak ada itu. Banteng itu tertawa. Ini mempertahankan spekulasi yang paling agresif. Bagaimanapun, mereka punya alasan untuk mempercayai hal ini dan visi serta pengetahuannya juga luar biasa. Hati Holy Frost menjadi berat dan gelisah menghadapi kemungkinan yang suram. Jangan khawatir, setiap orang membuat pilihannya sendiri. Itu hanya kemenangan atau kekalahan, keturunan mereka tidak perlu memikul tanggung jawab. Li Qiye tertawa kecil setelah melihat ekspresinya. Kamu benar, saudara Dao. Dia mengangguk sebagai jawaban. Mereka berhasil mencapai pegunungan dan melihat daratan di sekitarnya sangat rusak. Namun pegunungan ini masih ada. Banyak yang rusak dengan bintik-bintik yang hancur seluruhnya. Meski begitu, garis besarnya tetap ada, tampak seperti seekor naga di kejauhan. Aura tanpa batas di sini menuntut rasa hormat dan ketakutan. Pasukan undead dan penguasa yang kuat menempuh perjalanan jauh alih-alih melintasi pegunungan ini. Kehadiran yang sangat kuat. Banteng Iu berhenti begitu mereka mendekat dan memuji. Ya, Holy Frost merasakan hal yang sama. Aura ini jauh melebihi siapapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Memang, masih di sini setelah jutaan tahun. Li Qiye mengangguk setuju dan tidak berniat melewati pegunungan ini. Dao, berhenti. Kembali saja. Tempat itu tiba-tiba bersinar dan auranya meningkat, mirip dengan seekor naga yang membuka matanya. Suara ini sudah usang dan nyaring, selain tulus. Li Qiye berhenti dan menatap lebih jauh ke dalam pegunungan. Tunjukkan dirimu. Banteng itu tertawa dan berteriak. Holy Frost sangat senang karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang hidup di dunia kecil ini. Seorang lelaki tua muncul dari pegunungan. Dia mengenakan jubah bulan sabit yang tidak memiliki titik pun debu di atasnya. Dia memancarkan sinar bulan, tampak seperti dewa bulan saat pendekatannya yang lambat. Waktu telah meninggalkan bekas di wajah kurusnya. Namun, bukan dalam arti penuaan melainkan membuatnya tampak lebih berkat pemolesannya. Dia tidak memancarkan auranya namun tetap mengeluarkan aura yang tidak bisa diseberangi saat dia berdiri di depan pegunungan. Kembalilah, rekan Daois. Dia menangkupkannya. Gerakan darinya saja sudah cukup untuk menggerakkan langit dan bumi. Ini adalah eksistensi tingkat atas. Dia, Holy Frost mengenang nenek moyang legendaris. Orang ini sangat cocok dengan deskripsinya.
Sayangnya, dia bergidik saat diperiksa lebih dekat karena lelaki tua ini tidak memiliki satupun kekuatan hidup di dalam dirinya. Dengan kata lain, nenek moyang ini adalah undead lainnya. Hanya mayat hidup. Banteng menjadi kecewa. Ada satu hal yang jelas-jelas hilang darinya, tidak seperti yang mereka lihat sejauh ini, kekuatan kegelapan. Rekan Daois, saya akan melewati jalan ini. Li Qiye menundukkan kepalanya sebagai jawaban. Mata lelaki tua itu masih bersemangat. Orang lain pasti akan salah mengira dia sebagai orang yang hidup. Bahaya mengancam, jangan melakukan kesalahan ini. Lelaki tua itu membalas isyarat itu, tetap sopan meski merupakan nenek moyang. Kesalahan? Jenis apa? Li Qiye tersenyum. Kehilangan nyawamu, atau terjatuh ke jalan jahat mulai sekarang. Rekan Daois, Anda telah mencapai banyak hal. Kembalilah dan sempurnakan strategimu. Orang tua itu memasang ekspresi serius. Berapa banyak dari kalian yang telah jatuh ke jalan yang jahat? Banteng itu tertawa. Ekspresi tua itu berubah sedikit sebelum menjadi normal. Kemurnian datang dari hati, kegelapan bisa terjadi di mana-mana dan itu tetap tidak menjadi masalah. Dia berkata, hatimu memang teguh, cukup terpuji. Li Qiye mengangguk. Ini lebih dari sekadar penyelamatan. Fakta bahwa dia masih tampak seperti orang hidup adalah bukti kekuatan. Apa yang terjadi di sini saat itu? Banteng itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tinggalkan jalan berbahaya ini. Datanglah lagi setelah Anda memiliki rencana yang sempurna. Orang tua itu mengabaikan pertanyaan itu dan mengulanginya. Akulah rencana yang sempurna, kata Li Qiye. Benar, Tuan memang rencana yang sempurna. Semuanya akan baik-baik saja jika dia ada. Banteng itu tertawa. Orang tua itu menoleh ke arah Li Qiye dan memancarkan sinar dengan intensitas yang cukup untuk menekan ribuan tahun. Akibatnya, Kaisar Holy Frost gemetar. Kekuatan ini jauh berada di posisinya. Menatap milik yang tertinggi sepanjang masa. Bahkan Kaisar 12 istana seperti Holy Frost berpikir tak terpikirkan. Ini adalah nenek moyang di tingkat keabadian. Oleh karena itu, dia ketakutan bahkan setelah kematiannya. Kedekatan ini tidak menghalangi kekuatan dan keilahiannya sedikit pun. Saya tidak lagi hidup dan tidak dapat melihat banyak hal. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu harus masuk. Pada akhirnya, dia menarik dan menghela nafas. Dia pastinya tidak dapat memahami Li Qiye meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Tentu saja, hal ini akan tetap terjadi jika dia masih hidup. Terima kasih. Li Qiye menangkupkan kembali dan tersenyum, sama sekali tidak terpengaruh oleh mengulangi sebelumnya. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ada di sini, rekan Daois? Orang tua itu bertanya. Haha, untuk harta karun, tentu saja, untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus di sini. Banteng itu membuat alasan. Hanya bahaya yang menunggu, bukan harta karun. Orang tua itu tenang. Saya yakin Anda sendiri tidak mempercayainya. Kapal ekspedisi Anda membawa banyak harta surgawi, sama dengan kelompok nenek moyang Anda. Dimensi ini saja sudah merupakan harta yang luar biasa. Banteng itu mengangkat bahu. Orang tua itu membuka mulut tetapi hanya desahan yang keluar. Dia dengan sentimental berkata, harta yang menggiurkan telah membunuh begitu banyak orang. Tetapi yang menggerakkan hati kelompokmu bukanlah harta karun. Kata Li Qiye, tidak main-main seperti banteng. Mata lelaki tua itu bersinar ketika dia berkata, rekan Daois, tandai hal apa yang menggerakkan hati kami. Momentumnya menyeluruh. Li Qiye menjawab, itulah alasan dari situasi saat ini, bukan harta karun. Kamu benar. Sayangnya, kami tidak bisa bertemu ketika aku masih hidup. Orang tua itu menghela nafas kecewa. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, rekan Daois, apa tujuanmu? Hanya akan melihat dan mengikuti kata hatiku. Li Qiye tersenyum santai. Lelaki tua itu tetap diam sementara Li Qiye melanjutkan, tidak ada apapun di sini yang benar-benar berharga di iklim dingin, mungkin meteor itu berbeda tetapi itu bukan bagian dari rencanaku. Tentu saja, Uncro Sable Expanse masih layak untuk dikunjungi. Kamu ingin pergi ke sana? Orang tua itu menjadi tertarik. Pastinya, Li Qiye berkata dengan santai. Namun, tidak ada yang bisa memaksanya melakukan hal sebaliknya. Rekan Daois, Anda luar biasa dan tidak boleh pergi ke sana. Tiga dewa membutuhkan seseorang sepertimu untuk melindungi dan memimpin. Kata orang tua itu. Saya hanya seorang pejalan kaki dan tidak ada kedamaian dengan tiga dewa.
Ada orang lain yang memimpin 3 dewa, seperti kelompokmu misalnya. Li Qiye tersenyum. Orang tua itu tidak berkata apa-apa setelah mendengar ini. Seperti apa hamparannya? Banteng itu menyelidiki. Mustahil untuk dijelaskan, tidak terbatas dan mendalam. Orang tua itu menjawab banteng itu, tetapi keadaannya tidak lagi damai, bahaya telah menyusup. Bahaya apa? Banteng itu melanjutkan. Bahkan karakter setingkatnya tidak akan mencapai tempat itu dengan sembarangan. Orang tua itu ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, sebaiknya kamu tidak pergi ke sana. Kita hanya perlu membunuh, itu saja. Li Qiye mendengus. Bisakah kamu melakukannya, rekan Daois? Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia tetap skeptis. Saya tidak peduli jika hal itu tidak memprovokasi saya, tetapi jika hal itu terjadi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tanpa menyampaikan, kata Li Qiye. Komentar yang mematikan dan mendominasi ini tidak perlu ditanyakan lagi. Orang tua itu tetap khawatir, rekan Daois, ini adalah bahaya besar. Kami dan kelompok leluhur api. Dia berhenti berbicara, dan banteng itu melompat masuk. Lelaki tua itu memasang ekspresi kecewa, jalan menuju Dao Surgawi memang berbahaya tetapi tidak sebanding dengan hati manusia. Hati-hati di jalan. Dengan itu, dia kembali menuju pegunungan. Kenapa kamu belum menutup mata? Banteng itu berteriak pada orang tua itu. Komentar kasar ini sebenarnya sangat masuk akal. Lagi pula, lelaki itu sudah lama meninggal namun masih bertahan di tempat ini. Itu tidak ada izin dengan dia yang masih, nyaris bertahan. Itu karena dia masih memiliki perasaan dan dendam setelah menderita kematian yang mengenaskan. Orang tua itu berhenti dan berbalik. Dia berpikir sebelum berbicara, saya sedang menunggu seseorang kembali. Mereka perlu memberi saya dan jiwa-jiwa mati di sini jawaban yang dapat diterima. Dia terus bergerak setelah mengatakan ini. Apa yang terjadi pada saat itu? Di mana nenek moyang api? Banteng tetap tidak puas dengan penjelasannya melanjutkan dan melakukan perjalanan setelah menyadari beberapa kemungkinan. Sayangnya, orang tua itu sudah lama pergi. Haha, aku tidak akan melanjutkan ini lebih jauh dan mengungkap rasa sakitnya. Banteng itu mengangkat bahu dan berkata, menyadari jawaban yang benar. Itu adalah nenek moyang bulan ilahi. Kaisar Holy Frost berkata pelan. Dia mengenali lelaki tua itu dan legenda-legendanya yang menakjubkan. Sayangnya, nenek moyang tingkat keabadian ini telah jatuh di tempat ini. Memang, banteng itu mengangguk, dia luar biasa saat itu, setidaknya menantang surga. Sayangnya, masih mati sampai sekarang. Menurutku, dia meninggal dalam keadaan yang mengenaskan, jadi dia masih bertahan di dunia ini. Lagi pula mereka semua sudah mati, lupakan saja. Li Qiye mengejutkan kematian. Belum tentu. Saya tidak peduli karena itu tidak ada kedamaian dengan saya tetapi seperti yang Anda lihat, nenek-nenek tingkat keabadian nafas dengan marah. Ini tidak akan terjadi jika dia mati melawan musuh yang lebih kuat dalam pertempuran. Dia pasti sudah menyadari hal ini sejak awal. Oleh karena itu gunakanlah imajinasimu, hehehe, mengenai alasan kemarahannya. Apa yang terjadi saat itu? Yang membuat nenek moyang tak terpecahkan ini mati dengan mata masih menunggu terbuka, niatnya masih berkeliaran di muka bumi hingga generasi mendatang orang yang melakukan ini padanya. Ini adalah spekulasi yang paling tidak menyenangkan dan gelap. Namun demikian, hal itu sangat masuk akal. Seorang nenek-nenek telah mengalami banyak badai dan kecelakaan. Terbunuh dalam pertempuran adalah hal yang bisa diterima, bukan masalah besar sama sekali. Sayangnya, hal ini tidak terjadi di sini. Holy Frost merasa merinding setelah mendengar ini, bertanya-tanya tentang kemungkinannya. Dia hanya tahu bahwa rahasia ini sengaja disembunyikan atau bahwa dunia tidak boleh mengetahuinya. Ayo pergi, biarkan orang mati mengatasi kekacauan mereka. Kami masih hidup, kata Li Qiye. Aku tidak akan peduli jika aku adalah seorang undead. Saya sudah melihat banyak pengkhianatan di masa lalu. Banteng itu tertawa. Holy Frost tetap diam. Dia tidak ingin berkomentar atau mengkritik orang bijak saat itu. Kelompok ini melintasi pegunungan besar di bawah bimbingan Li Qiye, menggali lebih jauh ke daratan. Mereka menemukan area berikutnya mengalami tingkat kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan area sebelumnya. Pertarungan pasti lebih sengit dan brutal di tempat ini. Lubang hitam memenuhi langit bersama dengan arus spasial yang kacau. Waktu sendiri terpecah beberapa menjadi bagian.
Melintasi tempat ini bisa dengan mudah berakhir dengan kematian. Monster tidak perlu berada di sini, hanya medannya saja sudah cukup berbahaya. Tentu saja, kelompok kuat Li Qiye tidak mempunyai masalah dalam menangani hal ini. Mereka melintasi ruang yang rusak dan menemukan sinar keemasan tak terbatas dari jarak jauh. Apa itu, Guru? Liu Yanbai menunjuk ke depan. Mereka melihat sebuah tablet raksasa di depan, tampak terbuat dari emas dan mampu menembus langit. Itu menekan seluruh area dan memberikan kesan megah. Dunia ini sendiri terasa tidak berarti jika dibandingkan. Tablet ini memiliki kekuatan tak terbatas yang melebihi segalanya. Rupanya mampu melihat banyak sekali alam, benar-benar pemandangan untuk dilihat dari pemandangan. Tanda emas bergerak di permukaan, kuno dan kuat. Mereka terbentuk secara alami, tidak diukir oleh seseorang. Seutas energi roh meresap ke dalam rune, yang mungkin berasal dari masa lalu dan berjalan melalui sungai waktu untuk sampai ke sini. Di atas ada dua karakter besar yang bisa dilihat dari jauh, Dao Derivation. Rune di bawahnya tampak kecil jika dibandingkan, menyerupai roh yang tak terhitung banyaknya menari-nari. Derivasi Dao, kanon legendaris. Holy Frost menjadi terkejut. Terlihat seperti itu. Mata banteng itu melebar juga, kedua karakter ini sangat mendalam. Mungkin tidak palsu. Siapa yang mengira kita akan melihat legenda ini di sini? Holy Frost masih terkesima meski telah melihat banyak hukum Dao sebelumnya. Ada apa, Guru? Yanbai bertanya pada banteng itu. Menurut legenda, Kaisar Si dari Tiga Dewa meninggalkan penjelasan Dao dengan nama Dao Derivation. Ini menjelaskan segudang Dao dan misteri tiga dunia. Banyak yang sebenarnya berasal dari kanon ini. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar melihat hal yang sebenarnya. Ayo kita lihat. Holy Frost menjadi bersemangat, kanon ini hanya satu bagian dari teks namun mengandung kedalaman yang luar biasa. Pemahamannya sedikit saja sudah cukup untuk menjadikan seseorang sebagai nenek moyang yang tiada taraf. Mau tak mau dia ingin belajar dari sumber Dao di Tiga Dewa. Begitu banyak master yang bermimpi hal ini meskipun memiliki banyak hukum dan teknik yang bermanfaat. Jangan terburu-buru, teruslah menunggu. Li Qiye mengangkat tangannya untuk menghentikan sambil menenangkan kepalanya. Holy Frost menjadi tenang dan berpikir bahwa Li Qiye tidak akan berhenti tanpa alasan. Ada yang aneh. Banteng menjadi waspada dan membuka mata ketiganya. Yang ini bahkan lebih besar dari doa lainnya. Kaisar bergidik dan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian menerbitkannya dan mengeluarkan Dao untuk melihat lebih dekat tablet yang menjulang tinggi itu. Sayangnya, kecemerlangannya yang menyilaukan membuat rune tidak mungkin dilihat lebih dekat. Meski begitu, dia mulai melihat ada yang tidak beres. Sesuatu mungkin tersembunyi di bawah cahaya keemasan. Li Qiye berdiri di sana tanpa niat untuk datang. Sisanya merasakan hal yang sama. Beberapa saat kemudian, sekelompok ahli dengan lingkaran cahaya berputar keluar telah tiba. Kekuatan mereka memperjelas bahwa mereka berada pada tingkat leluhur. Mereka juga memperhatikan tablet terang itu dari perpisahan. Kanon derivasi Dao. Salah satu dari mereka melihat lebih dekat dan berteriak. Nenek moyang terkenal ini mengetahui barang-barang mereka dan segera mengenali kedua karakter tersebut. Sepertinya risiko ini layak untuk diambil, kami menemukan derivasi Dao yang legendaris, teks tertinggi dari salah satu dari tiga makhluk abadi. Salah satu dari mereka berkata, ayo, kita lihat lebih baik dan turunkan. Yang lain kehilangan kesabaran dan terbangnya. Yang lainnya tidak mau ketinggalan dan menutup tablet, tidak lama kemudian mereka berada di posisi terbawah. Mereka mendongak dan dengan cermat membaca rune, luar biasa mendalam, ini pasti yang asli. Mereka menjadi terpesona dan secara tidak sengaja mendekati tablet karena rune terlalu kecil. Mereka akhirnya menghubungi melakukan dengan tablet tersebut. Dalam sekejap mata, tablet itu aktif seperti binatang buas yang membuka rahangnya dan langsung mencoba menelan leluhurnya. Kotoran. Mereka berteriak ngeri dan segera membalas. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Tablet itu cukup kuat untuk membatalkan serangan mereka dan menelan utuh mereka. Ah! Ratapan pelan disertai suara gerindra terdengar dari dalam. Basis tablet mulai bergerak sedikit, seperti mengunyah. Beberapa saat kemudian, ia berhenti bergerak lagi, masih tampak cerah dan cerah seperti biasanya, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa ia baru saja melanggengkan beberapa leluhur yang kuat. Iblis. Liu Yanbai menjadi takut. Haha, pastinya tidak ada hal yang baik.
Banteng itu tertawa. Holy Frost gemetar di dalam. Dia pasti akan diakumulasi oleh rune itu juga jika Li Qiye tidak menghentikan lebih awal. Mungkin dia juga berada di dalam kedalaman. Apa itu? Menatap surganya tidak dapat melihat wujud aslinya. Ada dua kemungkinan yang muncul dari hal ini. Pertama, ini adalah bentuk sebenarnya, atau sesuatu yang jauh lebih kuat darinya telah mengambil bentuk ini. Dia adalah seorang kaisar 12 istana selain memiliki afinitas suci yang paling murni. Namun, entitas mengerikan ini masih bisa menyelamatkannya. Dia menyadari bahwa ini adalah musuh yang kuat, kemungkinan besar melebihi kemampuannya saat ini. Kamu bisa mencobanya, haha. Kata Banteng. Itulah yang aku pikirkan. Dia mengangguk, ingin mencoba bahkan tanpa desakan Banteng. Berdengung. Cahaya sucinya menjadi cemerlang dan mencapai langit. Sepasang sayap cahayanya juga melebar dan membuka dunia cahaya. Setiap bulu tampak seperti gerbang yang memancarkan afinitas cahaya tanpa batas. Tsunami yang cerah langsung menenggelamkan wilayah tersebut. Penampilannya saat ini yang diselimuti oleh kedekatan ini sangat menghibur. Tenggelamnya langsung surut, kumparan fana dapat ditanggung. Kakak sangat cantik. Yanbai menjadi takjub. Dia tidak tahu bahwa dia akan berlutut saat ini, tidak mampu mengangkat kepalanya jika bukan karena perlindungan Banteng. Berdengung. Dia mengambil satu langkah ke depan dan memancarkan cahayanya langsung ke tablet dengan kekuatan banjir purba yang tak henti-hentinya. Ledakan. Sayangnya, cahaya keemasan tablet tetap dengan intensitas yang sama. Gemuruh. Dia tidak berhenti di situ. Banjir satu demi satu datang dalam rentetan yang tak ada habisnya. Ledakan. Banjir cahaya menghantam tablet emas itu tanpa henti dan tanpa ampun. Tablet itu menenggelamkan seluruhnya seperti batu di bawah laut. Sayangnya, ia tetap tidak bergerak terlepas dari ombaknya. Gemuruh. Kekuatan cahayanya menderu dengan ledakan. Ombak tersebut kemudian berubah menjadi badai yang menakutkan. Orang bisa mendengar suara gemuruh di dalam sebelum busur petir mulai terbentuk. Baut yang luar biasa kemudian langsung menghantam tablet. Skala kontes ini sungguh menakjubkan, mungkin pemandangan paling mengesankan yang pernah dilihat sebagian orang dalam hidup mereka. Kilatan cahaya mencapai seluruh wilayah dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan semua kejahatan dan kegelapan menjadi berkeping-keping. Orang-orang akan mendapatkan kesan baru tentang Kaisar Holy Frost setelah melihat pelanggarannya. Banyak yang menganggap cahaya sebagai afinitas sakral. Ditambah lagi, dia sendiri memancarkan aura ketenangan, tidak ada yang bisa menghubungkan serangan yang mendominasi dan tanpa henti ini dengan Kaisar tanpa menyaksikannya secara langsung. Sayangnya, aliran cahaya yang deras masih tidak mempengaruhi apapun pada tablet. Ekspresinya menjadi serius, pikirannya sedikit melayang. Kekuatan tablet ini jelas melebihi miliknya. Mengaktifkan. Dia belum menyerah dan memutuskan untuk mengubah metodenya. Cahaya itu tiba-tiba menjadi lembut, tidak lagi menyerupai serangan. Rasanya seperti sinar matahari yang menyinari musim dingin dan mengeluarkan rasa dingin. Aura lembut ini terasa nyaman dan hangat. Orang lain akan mendengus setelah merasakan ini. Kekuatannya tidak menyederhanakan atau menyerang kali ini. Ia meresap ke segala sudut dan sudut, seolah-olah mengasihani semua makhluk hidup dan ingin membuat hidup lebih baik, menghilangkan semua rasa sakit dan penderita. Ia bisa menyusup ke apa saja, entah itu makhluk tersulit atau lokasi yang paling sulit dijangkau. Ini adalah aspek terkuat dari cahaya, kemampuan yang ada di mana-mana. Itu menenggelamkan tablet dan mulai menyusup kemana-mana. Zas. Tablet itu mulai kehilangan cahaya keemasannya. Beberapa waktu yang lalu, ia terlihat seperti penguasaan di wilayah ini karena pancarannya yang luar biasa. Sekarang, kekuatan cahayanya melonjak. Cahayanya perlahan menghilang dan tablet itu menampilkan bentuk aslinya. Auranya yang mengesankan dan suci sudah tidak ada lagi. Tablet itu sendiri telah hilang sekarang, meninggalkan kegelapan yang mengepul seperti jurang maut. Afinitas gelap ini bisa menyalakan apapun yang cukup bodoh untuk didekati. Melarikan diri itu sia-sia. Ini adalah kedalaman cahaya terkuat. Banteng itu dengan sentimental berkata, kakek tua itu selalu mengatakan omong kosong tentang menyelamatkan semua makhluk dan menaklukkan kejahatan. Menurut pendapat saya, itu hanya pemikirannya sendiri. Kekuatan cahaya seharusnya tenang seperti ini. Tidak bisakah kamu melihatnya? Ini adalah sebuah transformasi. Cahaya bukanlah sebuah kekuatan, hanya sebuah bentuk ekspresi. Ini tidak ada secara keseluruhan dengan Desolate Sein.
Academy of Light baru saja bertransformasi, sama dengan sumber daunnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, "Iblis tua." Ekspresi banteng itu berubah. Secara alami ia tidak menyukai iblis dan selalu bersaing melawannya. Namun, harus diakui bahwa iblis pohon mampu mengubah Dao sistem. Nenek moyangnya masih Desolate Sein, semua orang di dunia mengetahui hal ini. Sayangnya, setelah 7 tahun, upaya iblis tua itu secara bertahap mengubah sistem. Pada akhirnya, itu akan menjadi warisan iblis, bukan milik Desolate Sein. Li Qiye hanya tersenyum menanggapinya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sial, dia benar-benar melakukannya. Lebih rendah dari Desolate Sein di masa lalu tapi dia pasti akan melampauinya di masa depan. Banteng itu mendung. Li Qiye mengabaikan banteng itu dan berkata kepada Holy Frost, "Hati-hati." Zas. Kekuatan Holy Frost yang ada di mana-mana terus menyusup ke dalam kegelapan, ingin mencapai pusat sebelum memulai proses pemurnian. Benda apa itu? Banteng itu bertanya-tanya sambil melihat esensi jurang itu. Ledakan. Energi gelap melesat ke langit dan muncul segalanya seperti binatang purba. Ia membuka rahangnya dan menjilat langit dan bumi dengan cara yang menyeramkan. Rahang ini menyerupai lubang hitam terbesar yang pernah ada dan mangsanya adalah Kaisar Holy Frost. Dia buru-buru mengumpulkan kekuatan sucinya. Hal ini mengakibatkan sayapnya tumbuh menjadi sangat besar dan tertanam di depannya seperti gerbang yang tidak dapat ditembus. Semua kekuatan cahaya telah terkondensasi menjadi sayap. Menjadi sulit untuk melihat langsung kondisinya yang bersinar. Ledakan. Rahangnya menggigit penghalang pertahanannya tanpa menunjukkan belas kasihan. Retakan. Akibatnya, penghalang yang mengkristal mulai retak. Selanjutnya, energi gelap melonjak seolah-olah Raja Iblis besar sedang turun. Ia mulai menyerang wilayah tersebut. Retakan. Semakin banyak retakan muncul di penghalang karena peningkatan jumlah energi. Ekspresinya meredup, menyadari betapa kuatnya kekuatan gelap ini. Makan ini. Banteng itu bertanding dalam pertarungan dan melompat untuk menghentak. Jangan cepat meremehkan banteng. Hentakan ini memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi langit atau meninggalkan lubang di sistem manapun. Ledakan. Rahang jurang terlempar jauh, sungguh pemandangan yang luar biasa. Holy Frost mundur ke belakang Li Qiye dengan tergesa-gesa saat ini. Energi gelap menjadi marah dan meraung. Kekuatannya meningkat ke tingkat berikutnya. Bersambung.